hal yang perlu dibagikan kepada teman-teman. Ya, salah satunya adalah murtadin masuk neraka karena perjalanan hidup manusia ini, Pak, sangat penting untuk dipikirkan dengan sebaik-baiknya mulai dari saat ini. Karena apabila kita sudah menuju kekekalan, kita sudah tidak punya lagi kesempatan untuk berpindah dari tempat yang menjadi tujuan daripada manusia. Nah, Pak Mono Alfa bisa bagikan kepada kita dari apa yang Tuhan berkati Bapak, yang Tuhan berikan kepada Bapak selama ini. Tolong dibagikan Pak kepada teman-teman supaya kita bisa semuanya mendapatkan manfaat yang luar biasa. Silakan Pak, waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Mono Alfa. Ya baik, memang malam hari ini temanya murtadin masuk neraka. Ya, jadi dari sisi mana kita melihat? Saya pada kesempatan pertama sudah bersaksi menceritakan bagaimana saya harus memilih untuk menjadi murtadin. Bahwa predikat murtadin itu memang sesuatu yang tidak dikehendaki siapapun, ya. Predikat itu sangat buruk, ya. Dan karena itu saya katakan pada kesempatan pertama bahwa bukan keinginan saya untuk jadi Kristen, ya. Karena kalau jadi Kristen itu ya murtad, ya. Nah, tetapi malam hari ini saya mau katakan bahwa orang yang menerima Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan penyelamat adalah orang yang telah berhasil dalam usahanya untuk mencari dan mengenal Allah yang benar. Sekali lagi, setiap orang yang menerima Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan penyelamat adalah orang yang telah berhasil dalam usahanya untuk mencari dan mengenal Allah yang benar. Bahwa kekristenan itu bukan sebuah pekerjaan atau bukan sebuah perbuatan yang baik, tetapi sebuah kepercayaan yang benar. Agama secara umum, ya, sederhana definisi agama adalah upaya manusia untuk mencari dan menemukan Tuhan. Maka pada saat seseorang menerima Yesus Kristus, Isa Al-Masih, sesungguhnya ia telah tiba pada ujung pencariannya akan Tuhan. Jadi selama dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia masih mencari. Ya. Karena itu agama itu adalah upaya manusia untuk mencari dan menemukan Tuhan. Maka pada saat seseorang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia telah tiba pada ujung pencariannya akan Tuhan. Itu sebabnya setiap orang yang menjadi Kristen esensinya dua hal. Yaitu mengucap syukur dalam segala keadaan. Ya, dikatakan askuru fi kulli syai'in. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan yang kedua, menjadi orang yang selalu bersuka cita. Ifrahu fi rabbi daiman. Jadi menjadi Kristen itu dua hal, ingat saudara. Yaitu askuru wa ifrahu. Mengucap syukur dan bersuka cita. Haleluya. Ya. Nah, kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16. Ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi agama adalah upaya seseorang untuk mencari dan menemukan Tuhan. Pertanyaannya adalah, siapa sesungguhnya yang hilang? Apakah Allah yang hilang sehingga kita cari? Yang hilang itu adalah manusia. Dan yang menarik adalah di dalam iman Kristen, Allah yang datang menjumpai manusia. Sehingga saya katakan kekristenan itu adalah sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Nah, kalau kita lihat Martin Buber, dia berkata begini. Saya sangat tidak suka pada agama. Tetapi amat gembira sebab Alkitab tidak membicarakan hal itu.
Alkitab tidak membicarakan hal agama. Thomas Alva Edison berkata begini, dia bersikap sinis terhadap agama, lalu kemudian dia berkata agama itu omong kosong katanya. Sebab agama itu selalu mengutamakan bungkus daripada isi. Itu sebabnya hari ini saya bukan beragama lagi, tapi saya adalah beriman. Bedakan beragama dan beriman. Beragama dan beriman adalah dua hal yang berbeda. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Kalau beragama, kecenderungan orang adalah pada lembaga agama. Sehingga orang yang berbeda agama dianggap rival yang harus dimusnahkan. Tetapi kalau beriman, orientasinya, fokusnya sama Tuhan. Sehingga orang yang berbeda agama, berbeda denominasi, berbeda pendapat adalah orang yang harus dikasihi. Ini yang menarik. Jadi saya mengatakan saya tidak lagi beragama, tapi saya beriman. Haleluya. Nah, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha suci, yang tak dapat dijangkau oleh manusia. Dan Alkitab katakan roh yang tidak terlihat, yang mengatasi segala sesuatu dan memenuhi segala sesuatu. Dan Isa Al-Masih, Yesus Kristus adalah wujud yang terlihat dari diri Allah yang tidak terlihat itu. Karena itu saya tegaskan bahwa setinggi apapun ilmu agama seseorang dan setinggi apapun jabatannya dalam organisasi atau sistem agamanya, keyakinannya tentang hubungan dengan Allah dan tentang harapan akan kehidupan di akhirat kelak hanyalah iman bayangan dan imajinasi semata bila orang tersebut tidak menerima Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di dalam Kolose, saya akan bacakan bagi saudara, Kolose pasalnya yang pertama, di ayatnya yang ke-15 bagian A dikatakan bahwa Ia, Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi seseorang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Allah itu akbar, tapi dia menolak Yesus Kristus. Alkitab sudah memberikan kategori. Di mana? Mari kita lihat. Kita lihat di 1 Yohanes pasalnya yang kedua. 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Ayat 22 dan 23. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Jadi setiap orang yang menyangkal Yesus adalah Kristus, pendusta, pembohong. Dan bapa pembohong adalah iblis, kata Tuhan Yesus. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Jadi orang yang menyangkal bapa maupun anak adalah antikristus. Ya. Barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Yang menyangkal Yesus Kristus, dia juga tidak memiliki Allah sesungguhnya. Ya, tentu saya berbicara dalam konteks Alkitab. Kembali kepada judul tadi bahwa murtadin masuk neraka. Ini adalah sebuah pergumulan saya dulu. Ya, saya sulit untuk meninggalkan agama sebelumnya. Lalu kemudian menjadi pengikut Yesus. Saya takut disebut murtadin. Karena apa saudara soal murtadin ini? Saya tahu Al-Quranul Karim di dalam Quran surat kedua ayat 217. Dikatakan barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya. Lalu ia mati dalam kekafiran.
maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ini ayat yang sangat ditakuti oleh setiap orang Islam untuk menjadi murtad. Makanya dikatakan kalau murtad mikir dulu 1000 kali. Karena Quran surat kedua 217. Sekali lagi saya tegaskan, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Saudara, ini ayat yang digumuli. Ya, untuk melepaskan iman Islam itu nggak gampang. Ya, bukan pekerjaan semalam, saudara. Bukan semudah membalik telapak tangan, saudara. Nah, apa itu murtad? Murtad terjadi karena melakukan hal-hal yang membatalkan keislaman seseorang. Jumlahnya sebenarnya banyak. Tetapi sebenarnya bermuara pada, ya paling tidak ada 4 macam. Yang pertama murtad karena perkataan. Seperti mencaci maki Allah Ta'ala. Mencaci maki Rasulullah SAW. Mencaci maki malaikat. Atau mencaci maki salah satu dari Nabi Rasul Allah. Jadi ketika seseorang mengeluarkan perkataan yang tidak pantas terhadap Rasul-Rasul Allah, kepada malaikat, maka dia sudah murtad. Itu yang pertama. Yang kedua, murtad karena perbuatan. Seperti sujud kepada patung, sujud kepada batu, kepada pohon-pohon, pergi ke kuburan untuk minta sesuatu di sana. Nah, juga melakukan perbuatan-perbuatan sihir, belajar tentang sihir, mengerjakan hal-hal yang sihir, itu juga sudah murtad menurut ajaran Islam. Yang ketiga, murtad karena keyakinan. Seperti meyakini sekutu bagi Allah. Meyakini bahwa zina, minum, khamar, riba itu halal. Jadi kalau ada orang yang menghalalkan zina, ya, minum alkohol, ya, makan riba, itu sudah murtad. Dan yang keempat, murtad karena adanya keraguan-raguan terhadap apa yang sudah disebut, yang sudah disepakati di dalam hadits, dalam Quran, dalam fikih. Ya. Nah ini mereka itu sudah murtad. Jadi murtad itu ada macam-macam, saudara. Nah hukum murtad ini sangat berat. Ya. Hukum murtad itu sangat berat. Yang pertama, orang yang murtad diminta untuk bertobat. Apabila ia mau bertobat dan kembali kepada pangkuan Islam dalam jangka waktu 3 hari, maka tobatnya diterima dan ia dibebaskan dari tuntutan hukum. Yang kedua, apabila tidak bertobat, maka dia dihukum mati sebagaimana sabda Rasulullah. Ada sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah ia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Daud. Yang ketiga, terputusnya hukum waris antara dirinya dengan keluarga dan kerabatnya. Jadi saudara lihat bahwa menjadi seorang murtad itu bukan persoalan yang mudah. Ini yang saya pikirkan. Sehingga saya pikirkan dengan matang. Kembali lagi bahwa hidup ini adalah sebuah pilihan. Nah, saudara, saya akan bicara tentang apa sih murtadin itu. Nah, murtadin berarti meninggalkan atau keluar dari agama. Saya keluar
meninggalkan agama Islam untuk mengikuti Isa Al-Masih, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang telah dikabarkan oleh malaikat dari surga dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 11. Itu adalah berita sukacita. Dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dia adalah kebenaran. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya. Kepada siapa? Kepada Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Ini yang terdapat dalam Quran. Surat An-Nisa 159. Hal tersebut sudah disampaikan juga oleh Yesus dalam kitab suci, dalam Alkitabul Muqaddas, dalam Alkitab Injil Matius, pasalnya yang ke-10 32 dikatakan begini. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapakku yang di surga. Di dalam Quran surat Ali Imran 45 dikatakan, ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia bergelar wajihan fid dunya wal akhirat. Terkemuka di dunia dan di akhirat. Itu sebabnya saya harus putuskan, ambil keputusan untuk mengikut Isa. Jadi saya keluar dari agama Islam untuk menjadi pengikut Isa Al-Masih. Dan saya pikir Isa tidak akan menyesatkan saya. Setiap perkataan Isa adalah perkataan yang benar. Karena Isa itu bergelar kebenaran. Dalam Quran surat 19 ayat 34. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar. Jadi dikatakan, Zalika Isa benu Maryama qaulal haq. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar. Nah, mari kita lihat perkataan Isa Al-Masih yang benar itu, saudara. Perkataan-perkataan Isa itu ada di dalam Alkitab. Sebagaimana disaksikan oleh 4 penginjil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bahkan di Al-Quran sendiri juga mengakui bahwa Isa itu adalah rahmat dan tanda dari Allah bagi manusia. Quran surat Maryam 20 dan 21. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina. Jibril berkata demikian, Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Haleluya. Jadi Isa Al-Masih Yesus Kristus itu disebutkan ayatan linnas warahmatan minna, ya, sebagai tanda dan bagi manusia
dan rahmat dari kami, dari Allah. Wow. Bahasa teologi itu Yesus adalah anugerah terbesar. Mujizat terbesar. Bahkan dalam Quran 21 ayat 91 dikatakan ayatan lil alamin. Ya. Jadi dia adalah tanda ya, bagi semesta alam. Rahmat bagi semua. Ya. Jadi Isa Al-Masih itu dia mengajarkan tentang hal yang benar. Dia tidak membawa agama. Dia membawa kabar baik. Kabar keselamatan. Karena sesuai dengan Lukas pasalnya yang kedua 11. Dikatakan bahwa dia adalah Tuhan dan juru selamat manusia. Haleluya. Dia datang kepada kepunyaannya sendiri. Dan tujuan kedatangannya telah dinubuatkan 700 tahun sebelumnya. Oleh Nabi Yesaya. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab suci. Dalam Alkitab tentunya. Dalam kitab Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan hal itu tergenapi dalam Injil Yohanes pasal 19:34. Dikatakan tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak. Dan segera mengalir keluar darah dan air. Yesus Kristus, Isa Al-Masih datang untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Karena di dalam Roma pasal 6 ayat 23 upah dosa adalah maut. Setiap orang terlahir sudah berdosa. Manusia lahir sudah dalam keadaan berdosa. Coba kita buktikan. Kecenderungannya adalah kecenderungan dosa. Manusia lahir. Tidak perlu kita ajarkan. Saya butuh Tuhan sebagai juru selamat. Karena saya takut masuk neraka. Saya mau memiliki Tuhan yang mau menyelamatkan. Bukan Tuhan yang menghukum. Saya butuh juru selamat. Saya tidak butuh nabi. Saya tidak butuh rasul. Karena nabi dan rasul hari ini statusnya sama almarhum. Maka itu saya katakan banyak nabi, banyak rasul. Tapi juru selamat hanya satu. Yesus Kristus. Agama boleh banyak. Kepercayaan boleh bertambah. Tapi penebus dosa hanya satu. Dialah Yesus Kristus. Sebab itu saudara di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-15. Yohanes
pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15 dikatakan, Yohanes pasal 3 ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Kepada siapa? Kepada Isa Al-Masih. Kepada Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini yang luar biasa. Saudara butuh kehidupan yang kekal. Terima Yesus. Saudara butuh keselamatan hidup kekal. Masuk surga. Terima Yesus. Harus percaya kepada Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, untuk semua orang yang ingin tahu bagaimana agar bisa mendapatkan keselamatan dan hidup kekal, baca Alkitab. Ya. Alkitab ini ya, diikat dengan satu tema. Allah menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi Alkitab, ya, Alkitab ini saudara, ya, saya katakan sekali lagi bahwa ya, Alkitab ini diikat dengan satu tema. Allah menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan menyatakan dirinya melalui ciptaannya dalam sejarah dan secara khusus melalui umat pilihannya Israel. Tuhan menyatakan natur dan namanya dalam Keluaran 20. Dalam Yesus Kristus, Ia telah datang ke dalam dunia untuk membawa pendamaian
dan menarik manusia datang kepadanya. Yesus adalah firman Tuhan yang terakhir dan yang terutama. Sesuai dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Saudara baca di sana. Juga Ibrani pasal 1. Tuhan menyatakan dirinya sendiri di dalam Yesus Kristus. Alkitab adalah bukti pewahyuan diri Tuhan yang telah Ia inspirasikan. Tuhan memilih para penulis yang melalui inspirasi Roh Kudus telah menuliskan firman-Nya dalam Alkitab. Ini terdapat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kepada kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat. Ini untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita kepada kebenaran. Jangan ragu baca Alkitab. Ya. Para penulis telah menulis kitab suci dalam gaya bahasa mereka sendiri. Oleh karena itu Alkitab memiliki penulis ganda, saudara. Yaitu Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya dan sejumlah orang yang telah Ia pilih. Karena itu, meskipun manusia yang menulis Alkitab, namun Tuhan sendiri yang mengontrol dan menjamin bahwa yang diwahyukan itu adalah kebenaran. Sebab itu saya mau sampaikan kepada pengikut-pengikut Yesus. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen, jangan tinggalkan imanmu. Jangan lepaskan imanmu. Ibrani pasalnya yang ke-35. Ibrani pasal 10 ayat 35 berkata demikian. Ibrani 10:35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Saya sudah uraikan tadi di depan tentang bagaimana saya berpikir untuk meninggalkan Islam. Karena inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Dan tidak gampang untuk melepaskan iman Islam itu. Karena ya hukumannya ya di neraka. Ya murtad itu enggak enak ya. Bahkan dikatakan waman yabtaghi gairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal hasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam tidak diterima daripadanya dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ini yang saya pikirkan selama 1 tahun. Ya. Baru kemudian saya ambil keputusan untuk mengikut Yesus setelah ada konfirmasi dari Isa Al-Masih dan saya membaca ya yaitu Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 yang saya selalu simpulkan dalam satu kalimat pendek bahwa Injil adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara, karena itu pesan saya jangan kamu melepaskan kepercayaanmu. Artinya jangan murtad. Saya lebih memilih murtad dari Islam daripada murtad dari Yesus. Kenapa? Nah ini menarik ya. Nah saudara, mengenai kemurtadan Yesus sudah bicara juga. Ya. Jadi bukan hanya di Islam ada konsepnya, di kekristenan juga punya. Setelah saya pelajari, saya lebih memilih murtad dari Islam daripada murtad dari kekristenan. Ya. Kenapa? Karena kalau di Islam murtad masuk neraka. Menjalani Islam ditanya masuk surga belum tentu. Karena harus melewati banyak tahapan.
Ya, harus beramal, harus ditanya oleh mungkar nakir di dalam kubur kalau kita meninggal. Lolos dari itu kemudian kita harus melewati jembatan neraka, yaitu jembatan Siratal Mustaqim itu seperti seutas rambut di belah 7. Ya, banyak tahapannya. Ya. Ya, dan itu saudara saya pelajari dalam konsep murtad dalam kekristenan. Ya, Yesus sudah katakan di dalam Matius pasal 24 ayat 10. Dikatakan dan banyak orang akan murtad dengan berbagai alasan. Dengan apa? Kesengsaraan, ya, dengan penderitaan, ya. Banyak hal, ya, saya akan bacakan, ya. Di dalam Matius pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-10. Dikatakan dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Nah, ini dia. Orang itu kalau murtad dari Yesus, hatinya penuh dengan kebencian. Saya murtad dari Islam, tidak ada kebencian saya terhadap saudara-saudara saya. Bahkan saya sedang bergumul. Orang yang membantu saya di rumah, kalau saya punya berkat lebih, saya berangkatkan umroh. Saya tidak pernah memaksakan orang untuk mengikuti saya. Enggak. Ya. Saya tidak pernah dipengaruhi. Ya, dan saya tidak akan mempengaruhi orang lain untuk mengikuti saya. Karena itu bukan wilayah saya. Saya hanya memberitakan tentang kasih, kebaikan. Karena Alkitab bilang, ya, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kekristenan itu berawal dari seorang Barnabas. Barnabas dikenal baik, penuh Roh Kudus, punya iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Dia tidak ngomong, dia tidak bicara. Tetapi kalau saudara baca Kisah Rasul 11 ayat 24, dia dikenal baik. Penuh Roh Kudus, punya iman. 3 hal baik belum tentu benar. Karena baik itu relatif. Tetapi dikatakan dia bukan hanya baik. Tapi dia penuh Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Lalu kemudian dia punya iman. Saya katakan kalau beriman fokusnya sama Tuhan. Orang yang beda iman, beda agama, beda denominasi, beda pendapat dianggap sebagai sesama yang harus dikasihi. Karena Yesus bilang, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka. Ini ajaran spiritual Yesus ini lebih maju dari ajaran spiritual yang lain. Saya tidak pernah ada kebencian. Walaupun saya sudah ceritakan saya di penjara, saya dipukul babak belur. Ya. Saya dihina, saya diludahin. Ya. Tapi saya tetap mengasihi. Kenapa? Karena saya keluar dari Islam, saya mengikuti ajaran kebenaran Yesus Kristus. Ajaran kasih. Tapi kalau saudara baca Alkitab, di Matius pasal 24 ayat 10 ini. Ya. Yaitu dan banyak orang akan memurtad dan mereka akan saling menyerahkan, saling membenci. Ya. Coba lihat itu, para mu'alaf itu. Mereka punya ceramah-ceramah. Ya. Tidak terkontrol lagi. Ya. Bahkan saudara-saudara saya yang Islam tidak suka itu. Saudara-saudara saya yang Muslim tidak suka mereka itu. Dan mereka pesan sama saya, jangan kamu seperti itu. Oh, saya bilang saya lain. Karena itu mereka bangga juga dengan saya. Ya. Saudara, Yesus sudah menegaskan bahwa ada banyak orang murtad dari dia. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Kebencian ada di hati mereka. Tuhan Yesus juga sudah berkata kepada muridnya dalam Lukas 18 ayatnya yang ke-8. Jika anak manusia itu datang, adakah didapati iman di bumi?
Saudara, jangan-jangan sebelum Yesus datang, saudara sudah murtad dari Yesus. Karena itu diingatkan supaya jangan melepaskan kepercayaanmu. Kenapa? Kalimat selanjutnya di Ibrani pasalnya yang ke-35 itu, karena besar upah yang menanti. Apa upahnya? Yaitu kepastian keselamatan. Di mana disebut? Di dalam Matius pasalnya yang ke-16 ayat 19. Waktu Petrus mengatakan engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Yesus katakan kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau lepas terlepas. Apa yang kau ikat terikat. Mari kita simak ayat yang disampaikan oleh Yesus ini. Dalam Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19. Dikatakan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Mari kita lihat, kata kuncinya di sini adalah kunci. Kata kuncinya adalah kunci. Diberikan kunci. Mari kita pikirkan tentang kunci, saudara. Kunci selalu bicara dua hal. Yang pertama otoritas. Kuasa. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Jika kita mempunyai kunci berarti kita memiliki otoritas. Kita memiliki kuasa. Jika engkau dipercayakan sebuah kunci artinya bukan saja mempercayaimu. Tetapi juga mendelegasikan otoritas kuasa kepadamu. Karena itu dalam Lukas pasal 10 ayat 19. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Jadi kunci yang pertama bicara tentang otoritas. Bicara tentang kuasa. Yang kedua, kunci mewakili kepemilikan. Kunci bicara tentang kepemilikan. Jika kita adalah pemilik suatu kunci, maka kita berhak atas kepemilikan apa saja yang dibuka oleh kunci itu. Betul? Saat kita mempunyai kunci kerajaan surga, berarti kita mempunyai kepemilikan surga di bumi. Yang lain nggak tahu deh. Kita diberikan kunci surga. Yang lain boro-boro punya kunci. Pintu surga dia nggak tahu. Ya. Karena itu saya menyapa siapapun Anda yang sedang menyaksikan tayangan ini. Sebagai orang-orang yang seiman di dalam Yesus Kristus. Saya menegaskan jangan engkau murtad dari Yesus. Saya rela murtad dari Islam. Tapi saya tidak akan pernah murtad dari Yesus Kristus. Kenapa? Mari kita lihat. Apa kata Alkitab bagi mereka yang melepaskan iman Yesus Kristus? Yang pertama kita lihat 2 Yohanes pasal 1 ayat 9. Tolong Pak Yusuf tampilkan biar dibaca. Halo Pak Yusuf. Baik Pak, kita tampilkan. Iya Pak, kita tampilkan 2 Yohanes pasal 1 ayat 9. 2 Yohanes 1 ayat 9. Ayat 9. Oke, kita tampilkan ya Pak. 2 Yohanes 1 ayat 9. Oke. Ya, sabar teman-teman, kita admin lagi tampilkan. Oke, sudah ada. Ya, saya baca silakan, apa Pak. gimana Pak? Silakan baca Pak. Ya, oke, saya bacakan setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah di dalam ajaran Kristus, terus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Yang melepaskan Kristus,
Lalu berkata Yesus bukan Tuhan dengan sebagai segudang alasan. Apa kata Alkitab? Tidak memiliki Tidak memiliki Allah. Allah. Tidak memiliki Allah. Jadi saudara tidak memiliki Allah. Kalau saudara keluar dari ajaran Kristus, saudara tidak memiliki Allah. Bukan kata saya, kata Alkitab. Jangan protes saya, protes Alkitab. Ya. Tidak memiliki Allah. Barang siapa Kita lihat lagi apa yang terjadi